akan menjelaskan tentang dermatom. Jadi untuk cervical 2 sampai cervical 3 itu mensarafi saraf di bagian posterior atau di bagian belakang kepala dan juga leher. Cervical kelima itu mensarafi bagian lateral atas siku, jadi di bagian atas ini. Cervical 6 mensarafi ibu jari, lalu cervical 7 mensarafi jari tengah, dan C8 atau cervical 8 itu mensarafi jari kelingking. Untuk torakal pertama itu mensarafi inner bagian lengan di bagian dalam, bagian sini, dari klavikula hingga inner lengan bagian atas. Untuk torakal kedua sampai torakal ke-12 itu mensarafi bagian depan dan juga bagian belakang dada. Untuk lumbal pertama itu dimulai dari sias, jadi di sini. Lalu untuk lumbal kedua dari sini sampai sini. Untuk lumbal ketiga juga sama, tapi dia sampai lutut. Untuk lumbal keempat itu sampai ke medial malleolus, sampai bawah. Lalu untuk bagian lumbal kelima itu mensarafi sampai ke dorsum kaki. Untuk bagian S1 itu di bagian sisi lateral kaki di sini. Untuk S2 itu ada di belakang paha di sini. Untuk S3 sampai S5 itu ada di area dubur di tengah-tengah sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang myoton. Jadi untuk cervical 2 itu menginervasi gerakan fleksi leher dan juga ekstensi leher. Cervical 3 menginervasi gerakan lateral fleksi leher. Untuk cervical keempat menginervasi gerakan elevasi bahu. Untuk cervical kelima menginervasi gerakan retraksi bahu dan juga abduksi bahu. Untuk cervical keenam menginervasi gerakan fleksi elbow dan ekstensi wrist. Untuk cervical ketujuh menginervasi gerakan ekstensi elbow dan fleksi wrist. Torakal pertama menginervasi gerakan ADD dan juga adduksi jari-jari. Untuk torakal kedua sampai torakal ke-12 menginervasi gerakan otot dada dan juga otot abdomen atau otot perut. Untuk L2 menginervasi gerakan fleksi hip. Untuk L3 menginervasi gerakan ekstensi lutut. Untuk L4 menginervasi gerakan dorsifleksi ankle. Untuk L5 menginervasi gerakan ekstensi ibu jari kaki. Untuk S1 menginervasi gerakan plantar fleksi ankle, eversi ankle, dan juga ekstensi hip. Untuk S2 menginervasi gerakan fleksi lutut atau flexing. Untuk S3 sampai S5 itu menginervasi gerakan di daerah kerut anus. Pasien tidur terlentang dan posisi rileks. Lalu kita bebaskan pasien dari pakaian dan kita cari tendon bicepsnya dulu. Jadi posisi pasien itu duduk, lalu kita bebaskan pasien dari pakaian. Maaf ya ibu. Lalu kita sanggah di bagian bawah lengan dan kita cari dulu tendonnya. Jadi posisi pasien tidur terlentang dan kita sanggah kakinya. Lalu kita pukul tendonnya dengan menggunakan paro refleks. Posisi pasien itu terlentang, lalu kakinya itu diberikan sanggahan sama kaki yang satunya. Jadi ditiban kayak gini. Lalu kita pukul menggunakan paro refleks.
jadi pemeriksaannya itu posisi pasien terlentang, lalu kita menggunakan ujung palu refleks yang runcing dari ujung lateral kaki sampai ke ibu jari.